Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan dalam proses perumusan Pancasila. Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, anggota BPUPKI terdiri dari 63 orang. Ketuanya Rajiman Wedyodiningrat. Sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas perumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu pertama Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Rumusannya yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Rumusannya yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan sosial. Ketiga, rumusan dari Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Rumusannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang pertama BPUPKI berakhir, kemudian dibentuklah panitia kecil atau sering disebut panitia 9. Pada 22 Juni 1945, sidang panitia 9 merumuskan dasar negara Indonesia. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, berikut ini anggota panitia 9. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Ahmad Subarjo, ketiga Abdul Kahar Muzakir, 4 A.A. Maramis, 5. Abikusno Cokro Sujoso, 6. Muhammad Hatta, 7. Abdul Wahid Hashim, 8. Agus Salim, dan 9. Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada butir pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh Insinyur Soekarno dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa pada butir pertama ini dirubah? Alasannya dikarenakan adanya perbedaan dari daerah, suku, agama, dan kebudayaan dari para tokoh pejuang bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Berikut ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam proses perumusan Pancasila. Pertama, musyawarah. Kedua, menghargai pendapat. Ketiga, rela berkorban. Keempat, keberanian. Kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Keenam, mencari mufakat. Ketujuh, menghindari kekerasan. Manfaat semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Pertama, memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memperkuat ketahanan nasional. Ketiga, tercapainya tujuan nasional. Lingkungan masyarakat yang pertama menumbuhkan rasa kepedulian, kedua menumbuhkan rasa toleransi, ketiga menghindari adanya konflik. Lingkungan sekolah yang pertama rasa peduli terhadap teman, yang kedua tidak membeda-bedakan teman, yang ketiga saling menghargai teman. Lingkungan keluarga pertama menjadikan keluarga rukun, aman, dan damai. Kedua, meningkatkan keakraban antara anggota keluarga. Tujuan nasional negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, tadi materi mengenai persatuan dan kesatuan dalam proses perumusan dasar negara. Terima kasih, semangat belajar.